Dewan juri yang terhormat, karena ini merupakan mosi proposal, artinya Anda atau kita harus menimbang apakah mosi ini benar-benar menyelesaikan isu yang dibawa di sisi pemerintah. Kami percaya bahwa kami bisa membuktikan kepada Anda mengapa proposal ini akan berjalan dengan baik dan malah menimbulkan banyak manfaat yang dimana akan langsung membuktikan mengapa tim oposisi harus memenangkan perdebatan kali ini. Lanjut ke dalam poin bidasan yang akan kami lemparkan ke dalam tim pemerintah. Pertama, tim pemerintah sangat tidak strategis karena hanya berputar mengenai bagaimana mewajibkan tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak yang terdengar menjadi solusi yang menjanjikan. Menurut kami, ini bukan beban pembuktian yang baik, namun beban pembuktian yang harus dibuktikan adalah mengapa di saat banyaknya problematika serta isu-isu yang urgen, namun pemerintah malah mengutamakan tes kelayakan untuk memiliki anak. Sadarilah bahwa baik sisi pemerintah maupun sisi oposisi sama-sama menyadari bahwa aktor rapuh memang tersingkirkan atau terpinggirkan secara sistematis di tengah problematika saat ini adalah anak-anak. Kedua, di sisi kami percaya bahwa manfaat tim oposisi tidaklah eksekutif. Bahkan dalam segi manfaatnya dapat dicapai di kedua belah pihak, baik di sisi pemerintah maupun di sisi tim oposisi tanpa mengorbankan otonomi dari setiap individu. Mengapa manfaat tersebut dapat tercapai di sisi tim oposisi daripada sisi pemerintah? Sebab sebagai tim oposisi sangat jelas kami ingin bertahan di status quo, karena menurut kami status quo sudah progresif. Di sisi lain pada tim pemerintah malah akan memperburuk serta memparah status quo. Misalnya mereka akan mencari cara ataupun langkah-langkah curang hanya demi bisa mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Namun memilih alternatif lainnya seperti mereka akan membayar seseorang untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak ataupun bakal menyontek yang sudah menjadi tradisi. Maka dari itu semua permasalahan mereka dapat terjawab juga dalam tim oposisi tanpa mengintervensi hal-hal yang bersifat sangat krusial. Ada tiga hal mekanisme yang ingin saya ajukan dalam pidato kali ini. Layer pertama, saya akan membahas mengenai bahwa pemerintah tidak dibenarkan untuk mengintervensi otonomi individu, di mana dalam status quo kami menolak terhadap intervensi pemerintah. Layer kedua, bagaimana kontrol pemerintah yang terlalu kuat terhadap pilihan individu justru akan mengekang individu untuk memiliki anak. Yang ketiga, bagaimana mosi ini diimplementasikan justru akan lebih banyak kerugian daripada manfaatnya alias kontraproduktif. Betul bukan? Lanjut, kepada substansi saya yang pertama, mengapa tidak dibenarkan pemerintah untuk mengintervensi otonomi individu dan mengapa intervensi ini tidak akan produktif? Kami melihat bahwa individu memiliki hak untuk menentukan apa yang ingin mereka pilih termasuk dalam memiliki anak dari masing-masing individu. Lalu, apa dampaknya di tim pemerintah apabila kita paksakan pilihan ini kepada mereka? Misalnya hanya orang-orang berprivilege serta mapan secara finansial yang dapat memiliki anak. Sementara dari lapisan masyarakat yang tidak memiliki privilege dia akan memiliki anak. Sebab tidak dapat lulus tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Hal ini akan berdampak sangat buruk karena dari pemerintah sendiri juga sangat mengintervensi ranah privat seorang individu. Negara seharusnya hanya mengatur apa yang terjadi di ruang publik. Demi menjaga ketertiban hidup bersama, negara tidak boleh mengintervensi kehidupan privat warganya. Sepanjang menyangkut privasi, kewajiban negara adalah melindungi, bukan untuk mengintervensi. Ingat, karena bagi tim oposisi kami merasa bahwa pemerintah telah menjamin perlindungan atas privasi. Oleh karena itu kami harus membiarkan tiap individu memiliki anak tanpa perlu adanya dikte dari pemerintah. Mengapa hal ini menjadi penting? Karena argumen yang pertama, sadarilah hak reproduktif dan kebebasan pribadi merupakan hak dasar individu. Memiliki anak adalah pilihan pribadi dan membatasi hak ini melibatkan campur tangan pemerintah yang signifikan. Mewajibkan tes kelayakan dapat dianggap sebagai bentuk pengaturan pemerintah yang berlebihan terhadap tubuh dan kehidupan pribadi seseorang. Di sisi lain, ketika adanya isu memiliki anak di luar sepengetahuan negara, proses bantuan dari pemerintah akan sulit terjadi. Di samping itu, hubungan dalam rumah tangga yakni anak dan orang tua tersebut menjadi tidak lasa di mata negara. Dengan demikian, ketika pasangan tersebut ingin meminta bantuan dari KPI akan susah terjadi.
terjadi. Paling tidak ketika hubungan mereka sah di negara, meskipun terjadi hal-hal negatif, negara tidak akan hadir dan menolong situasi tersebut. Oleh sebab itu, goals akan tercapai lebih mudah di sisi kami. Argumen kedua, di mana kami ingin bertahan dalam status quo. Saat ini status quo sudah progresif dan apabila kita bertahan serta menerima proposal dari tim pemerintah, maka akan memperkeruh suasana. Mengapa hal ini dapat terjadi? Masyarakat yang ada di dalam status quo ada yang rasional dan irasional. Apabila ada masyarakat yang irasional, tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak tidak menjadi solusi. Orang-orang yang memiliki anak secara irasional akan permasalahan terletak pada kesadaran serta akses informasi. Jadi akan permasalahan terlebih dahulu yang harus diperbaiki supaya pemahaman masyarakat akan mengenai kelayakan dalam memiliki anak dapat lebih merata dan dapat menentukan pilihan pribadi terbaik bagi diri mereka, bukan malah pemerintah yang mengintervensi ranah pribadi masyarakat. Layar kedua, mengapa intervensi pemerintah tidaklah baik? Sebab apa yang baik menurut pemerintah belum tentu baik menurut mata individu tersebut. Padahal yang akan memiliki anak adalah masyarakat, bukan pemerintah. Pemerintah harus hadir sebagai intuisi yang membantu supaya hubungan orang tua serta anak menjadi lebih baik. Pemerintah dapat menjadi sumber akhir ketika anak dan orang tua memiliki permasalahan dan menjadi jalan keluarnya. Akan tetapi pemerintah tidak boleh menjadi sumber awal. Sebab sadarilah bahwa pemerintah belum tentu baik atau sejalan dengan visi dan misi individu serta pasangan tersebut. Misalnya, pemerintah Indonesia memiliki interest untuk memerangi terorisme, radikalisme. Namun di status quo banyak prasangka negatif bagi orang yang bercadar, padahal seharusnya mereka tidak boleh demikian, bukan? Sebab hal ini adalah pilihan untuk berpakaian. Bahkan beberapa omongan beasiswa dari pemerintah masih terdapat pertanyaan mengenai kepercayaan seseorang yang menjadi parameter mengenai lulusnya seorang individu. Jadi bukan tidak mungkin bagi calon keluarga yang tidak sesuai dengan standarisasi pemerintah, mereka tidak akan diizinkan memiliki anak oleh negara. Layer ketiga, urgensi tim pemerintah dalam hal ini adalah hal yang tidaklah mendesak. Mengapa demikian? Hal ini malah akan membuang waktu pemerintah, membuat pajak dan uang negara yang sebenarnya dapat dialokasikan kepada hal-hal yang penting. Mengapa ini buruk? Karena membayar pekerja untuk program tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak tidaklah sedikit. Sebab pemerintah harus membayar orang yang membuat kurikulum, alat-alat yang digunakan untuk tes kelayakan dalam memiliki anak. Padahal apabila kita berbicara mengenai konteks Indonesia sendiri, kita masih memiliki hal yang urgensi seperti kualitas pendidikan serta infrastruktur yang sebenarnya jauh lebih fundamental, esensial dibandingkan intervensi terhadap keperluan individu tersebut. Maka dari itu kami percaya kami bisa memenangkan perdebatan kali ini sebab kami telah membuktikan bahwa tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak tidaklah bakal menyelesaikan akar permasalahan dari hancurnya hubungan anak dan orang tua di status quo. Justru yang akan terjadi adalah mempengaruhi status quo. Karena itu kami sangat bangga menentang mosi ini. Terima kasih.